Rasanya tak hendak aku singgah ke Lapau. Terlalu banyak cerita dan peristiwa. Orang-orang membahas nasib negara hingga perang dunia ketiga. Sampai aku tahu, di Lapau peraturan tak tertulis. Ada banyak ilmu meski tak berguru. Ada banyak norma dan etika meski hanya dengan sudut mata. Pergi tempat bertanya dan pulang tempat berberita. Singgahlah ke Lapau jika kau ingin merantau. Cerita Lapau karya Nofrizal Sadewa. Halo sahabat semua, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Yang pasti usia kita terus bertambah. Dan berjumpa lagi kita dalam kanal Sersan 2 Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Ya, di kanal ini kita membahas segala sesuatu dengan santai. Ya, segala hal-hal yang menurut orang rumit kita bahas dengan santai. Menurut orang sepele juga kita bahas dengan santai. Karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan setiap peristiwa pasti punya sudut pandang yang berbeda. Fenomena yang ada kita lihat dari sisi lainnya. Dan kali ini kita membahas tentang Lapau. Seperti tadi telah diantar oleh puisi cerita Lapau. Ada apa dengan Lapau? Bagi orang Minang, Lapau mempunyai banyak sisi, banyak fungsi juga, dan banyak pemikiran atau anggapan. Pada sisi lain, yang pasti, orang pasti memandang sisi negatif. Orang berpikir di Lapau hanya menghabiskan hari bercerita berbual, membahas dari hal remeh-temeh sampai hal yang paling rumit sekalipun, dan semua selesai di Lapau. Atau juga sisi lainnya, orang melihat Lapau seperti saat ini banyak yang salah fungsi. Ada banyak orang mungkin bermain judi, bermain kartu atau segala macam. Dan tentu saja dari segi produktivitas dan efektivitas itu jelas sangat tidak masuk akal. Tidak berguna maksudnya. Apalagi jika terjadi perjudian, ya dari sisi agama dan hukum negara jelas itu masalah. Tapi sisi lain yang tidak orang pahami, tidak orang ketahui adalah yang tadi, sisi lain dari Lapau. Kenapa? Harus diakui, bagi masyarakat Minang, Lapau adalah sebuah akademi, ya, sebelum masuk ke universitas. Atau sekolah tingkat atas lah, minimal SMA sebelum masuk ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena ada tahapan hidup bagi terutama lelaki Minang. Ya, ada tahapan hidup ke surau. Ya, nanti kita bahas pada obrolan berikutnya. Ada tahapan hidup ke Lapau, dan selanjutnya ada tahapan hidup ke rantau. Nah, khusus Lapau ada yang menarik. Kenapa? Itu banyak orang mengatakan, ngapain ke Lapau? Hanya cerita-cerita tidak berguna. Tapi tidak, sesungguhnya di Lapau banyak hal, banyak pengetahuan, banyak peraturan, banyak nilai yang dapat dipelajari. Kalau kita seperti tadi mau melihat sisi positifnya. Dan ada banyak cendekiawan Minang, kritis berpikir orang Minang dahulunya itu dimulai dari Lapau. Iya. Untuk pengetahuan saja, Lapau adalah tempat orang pergi, tempat bertanya,
dan pulang tempat berberita. Jadi sebelum pergi ke rantau melakukan sesuatu, orang seringkali menanyakan itu di lapau. Saya mau ke sana, oh ada yang mengatakan di sana ada si A, si B yang bisa kamu temui. Atau kalau kamu bingung, coba bertanya pada si A, si B di situ. Begitu. Ketika pulang juga tempat berberita, orang bercerita kemarin di ini, di rantau atau dari manapun, ya dicerita ada ternyata orang sudah begini-begini, orang sudah begitu, ini yang terjadi, ini yang saya buat. Dan ide atau yang pelajaran yang dapat tadi itu ya bisa digunakan untuk membangun daerah. Itu salah satu sisi, baru satu sisi. Ada banyak, ya seperti tadi, ya ada peraturan tidak tertulis. Kalau yang sebenarnya ada di lapau, dilarang bicara sembarangan. Orang bilang di lapau boleh bicara sembarangan, itu lapau yang mana? Tapi kalau di lapau sesungguhnya bagi masyarakat Minang tidak bisa. Anda tidak bisa bicara senang hati karena ada orang lebih tua dan kita wajib menghargai. Kalau tidak, ya Anda akan jadi pembicaraan sepanjang kampung. Anak si A tidak ada etika, ngomong sembarangan saja. Gak usah masalah bicara, masalah makan saja. Ketika Anda di lapau, Anda memakan kue atau minum kopi, Anda tidak pandai menawarkan pada orang yang ada, izin Pak, maaf Pak, atau Pak, yuk Pak minum Pak, kan begitu. Atau Mak, yuk Mak minum Mak, kan begitu, ditawari. Kalau Anda tidak pernah berbahasa basi seperti itu, tidak pandai Anda pesan terus Anda minum, ya Anda akan dipertanyakan anak siapa itu. Kenapa? Kok nggak pandai berbahasa basi? Itu pelajaran etika, peraturan tidak tertulis. Apalagi kalau ada orang yang kita hormati, bagi lelaki Minang, mamanya ada di lapau, pastikan dia tidak akan masuk ke lapau itu. Harusnya seperti itu. Gimana? Ada yang berbeda kan dari lapau? Ada banyak hal-hal kecil yang mungkin remeh-temeh bagi orang, di lapau itu ada. Ada banyak hal, ilmu terutama ilmu dalam kehidupan, untuk menghadapi kehidupan. Bagi yang jomblo ditinggal pacar, di lapau ada solusinya dan logis. Tidak menggunakan, jangan Anda pikir oh nanti solusinya bersekutu dengan setan, tidak. Atau yang ditinggalkan pacar gitu, sederhana, ada di lapau, ada selalu banyak yang memberikan solusi dan pengetahuan tentang itu. Jadi jangan pandang sisi negatifnya lapau. Kenapa? Ya itu saya katakan tadi, lapau adalah ya sekolah menengah atasnya lelaki Minangkabau, ya, atau akademinya. Ya, mungkin lebih cocok sekolahnya karena ada tingkatan berikutnya sebelum dia kembali ke masyarakat. Gitu. Ya, sekolah, masih sekolah. Lapau itu sekolah untuk masuk universitas, untuk masuk akademi. Jadi jangan salah gitu. Ada banyak pelajaran, ada banyak peraturan, ya. Dan seperti dalam puisi tadi, orang jarang menegur, tidak akan menegur Anda apa yang Anda mau berkata jorok, berkata kasar, atau tidak pandai berbahasa basi. Orang cukup melihat dengan sudut mata. Oh, udah tahu. Nanti orang bertanya, anak siapa yang tadi? Gimana, berat kan? Jadi jangan berpikir kalau Anda mau yang negatifnya saja, ialah mungkin lapau yang lain, ya bisa saja seperti itu. Tapi lapau sesungguhnya bagi orang Minangkabau ya seperti tadi, ya. Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita di lapau. Anda mau tahu aturan? Ya, salah satunya aturan dalam bermasyarakat di lapau. Anda mau orang membahas nasib dari mulai batang toge sampai batang kelapa, ada di lapau. Dari masalah rumah tangga sampai masalah dunia, ada. Sampai masalah perang dunia ketiga, ada di lapau dibahas orang. Dan itu belajar mengemukakan orang, menyampaikannya dengan dalil-dalil, dengan hal-hal yang mereka tahu gitu. Jadi tidak asbun. Kalau tidak asbun di lapau, Anda akan langsung dapat julukan.
Dan berikutnya, kalau Anda berbicara, orang tidak akan mendengar Anda. Anda adalah harus bicara dengan data yang kuat. Harus bisa meyakinkan orang. Kenapa? Ya, orang Minang terkenal kritis. Jadi kalau tanpa data yang kuat, ada di lapau, bicara asbun, ya paling akan menempel kejulukan Anda. Kalau saya misalnya asbun, Nofrizal, orang bilang, Nofrizal mana? Nofrizal asbun. Itulah lapau, uniknya lapau di situ. Jadi tidak sesempit hanya masalah ada orang yang salah guna saja, ada banyak sisi positif di lapau. Yang jelas bagi laki-laki Minang, kalau tidak pernah ke lapau, yakinlah Anda akan kagok ke masyarakat. Kalau Anda pergi merantau tapi Anda tidak pernah ke lapau, Anda akan canggung di rantau. Karena surau, lapau, dan rantau adalah 3 hal yang saling berkaitan bagi lelaki Minang. Ingat, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.